ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Nur Salam Kemahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal saleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita ngaji thalabul ilm menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan sebab ia mencari ilmu tersebut masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi orang yang mencari ilmu diibaratkan oleh Rasulullah sebagai orang yang berada di jalan Allah, sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pakai pakaian besi seperti orang mau perang. Jalannya aja orang perang itu trak-truk. Kemudian panas-panasan naik gunung, turun gunung, nggak perlu. Cukup duduk, nggak lama, cuma berapa menit aja, cuma 40 menit. Kata Rasulullah, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, semata-mata untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang. Jadi matinya pun orang yang mencari ilmu itu syahid insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, nih kayaknya kurang enak nih Pak ya, agak jauh gitu. Kayak ada apa sama saya itu. Coba agak maju dikit gitu. Kan dalam hadis tipe orang ngaji itu 3 Pak ya. Satu, orang yang datang kemudian duduk paling depan. Itu apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Pernah dengar Pak Haji? Orang yang datang kemudian ini mencari ilmu ya, tipenya 3.
Satu orang yang duduk paling depan. Kata Rasulullah, dia ingin dekat dengan Allah, maka aku pun ingin dekat dengannya. Ada orang datang ke pengajian tuh malu-malu, duduk paling belakang, Pak. Maka Allah pun malu-malu ngasih pahala sama dia. Nanti dulu, orang dianya aja malu. Nah, ada orang tipe yang ketiga nih ngaji itu, datang ke sini sebelum selesai pulang duluan. Sebelum selesai pulang duluan. Itu bahasa hadis a'radha an dzikrillah. Dia berpaling dari zikir kepada Allah, fa'a'radha anhu, maka Allah pun akan berpaling darinya. Ini saya ancam dulu biar nggak pulang duluan, Bapak. Jadi harus semangat ngaji itu, Pak. Paling depan, paham nggak paham, mau tidur nggak tidur, pokoknya paling depan. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memulai pengajian ini dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Sunnahnya, Pak ya, mengaji itu diawali dengan bacaan Al-Quran. Ada santri kita yang baru, namanya Ucup. Mungkin kenal ya Ucup ya? Nama aslinya Maulana Yusuf ya? Siapa? Ahmad Ridki Yusuf, dipanggil Ucup. Dia dulu TPA-nya di sini, alhamdulillah. Baru 1 minggu lebih lah, kurang lebih 8 hari. Itu mondok di tempat kami di Pesantren Tahfidzul Quran Alif Lam Mim. Kita doakan mudah-mudahan yang bersangkutan menjadi hafid yang alim, hafid 30 juz, bisa menjadi dai penerus estafet risalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betah kan? Di pondok betah kan? Nah, ini. Yang kedua ada yang baru lulus SD nih, namanya Iqbal. Iqbal. Nanti kita tampilkan. Ini kalau adik-adik ini mau mondok, sekarang juga berangkat sama saya. Tapi yang cowok ya. Ada yang mau mondok? Ini sunnahnya kita mulai kita dengarkan. Nanti kalau ada yang salah betulin, Pak ya. Jadi mondok di tempat kami ini promosi dulu nih karena baru merintis. Baru 8 bulan, Pak. Salah satu penasehatnya orang tua kita ini, Pak Haji Herawan. Jadi maksimal mondok di pesantren kami ini 6 tahun. 3 tahun hafal Quran dengan lancar, mungkin 3 tahun pendalaman ilmu syariat, plus 1 tahun mengabdi, belajar dakwah. Nanti kita tempatkan, entah itu di Papua, atau di Poso, atau di Ambon. Kalau misalnya anaknya tertarik dengan orang Papua, menikah dengan orang sana, tidak apa-apa. Perbaikan keturunan, menikah dengan Pupa, putri Papua. Atau kalau kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya bagus, hafalannya lancar, kita kirim ke Amerika nanti. Asal bahasa Inggrisnya bagus, jangan cuma I love you doang bisanya. Nah, karena kita ada koneksi insya Allah. Jadi doakan Mbak ya, ini pesantren baru merintis, saya mati pun harus ada sampai hari kiamat, biar jariah Bapak terus ngalir gitu. Nah ini duta-duta nih kayak Adi itu udah 8 juz ini. Mudah-mudahan pulang ke sini bikin pondok di sini. Nanti ada santri di sini, harus begitu Pak. Jadi modalnya harus hafid 30 juz. Jangan juz 30 aja. Ya, silakan Iqbal dengan Ucup maju ke depan. Ini baru berapa surat ini? Saya mau coba mentalnya gimana. Coba Cup sini Cup. Ada ini nggak? Ada mic nggak nih? Ayo sama Iqbal sini Pak. Nah, berdiri Cup loh. Nah, Ucup ini baru ngaji sampai surat Al-Mutaffifin. Nggak saya suruh lanjut kalau nggak lancar gitu. Oke. Tambah cerah, baru seminggu aja udah cerah Pak ya. Apalagi 1 tahun ya. Oke, Ucup baca surat An-Naba ya. Kamu baca surat An-Nazi'at. Oke. Udah siap? Bismillah. Bapak dengarkan, kalau ada yang salah dibetulkan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أعددناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Bayangkan kalau Ucup nih hafal Al-Quran 30 juz banyak, lancarnya begitu. Itu yang dapat pahala nggak cuma Ucup, orang tuanya dapat pahala, yang membiayai dia dapat pahala, semua dapat manfaatnya. Itu bayangkan. Jadi Bapak yang udah 60 tahun mau menghafal Quran juga masih ada kesempatan. Ya, kawan saya di Jogja itu usia 60 tahun baru belajar, baru menghafal Quran. 63 tahun selesai di wisuda sebagai hafizul Quran gitu. Tapi itu memang sudah gak punya kerjaan sama sekali, istrinya sudah meninggal, anaknya udah nikah semua, di rumah ngapain, ngurus burung, ngurus ikan gak jelas gitu. Akhirnya mungkin ada ilham pengen menghafal Quran, selesai juga Pak. Jadi hoax orang mengatakan udah tua susah menghafal Quran, gak ada itu. Selama dia berazam, insya Allah hafal. Ucup gimana Pak, lancar Pak ya? Alhamdulillah. Amma, coba saya pengen tes nih tajwidnya. Itu apa hukumnya amma itu? Apa? Gunnah. Berapa harokat gunnah? 2 harokat. Gunnah punya sifat apa? Khayshum. Khayshum itu apa? Dengungan dari, atau kalau bahasa saya sentuhan hidung. Sentuhan di jalur hidung, yaitu khayshum. Jadi baca gunnah nggak sekedar amma, tapi amma harus ada sentuhan di jalur hidung. Yatasaalun, yatasaalun, mad apa namanya? Mad wajib muttasil. Berapa harokat? 4 boleh 5, nggak sampai 6 ya. Mad wajib muttasil.
Alun. Itu mad apa? wajib mutasil. Alun. Mad apa? Pada apa, Pak? Arid. Luar biasa ini. Namanya apa? Arid lisukun. Kenapa disebut mad arid lisukun? Karena sukunnya Pohodai. Baru ngaji kemarin, Pak. Alun. Kenapa disebut mad arid lisukun? Karena sukunnya tidak asli. Aslinya yatasa aluna. Karena diwakafkan jadi yatasa alun. Berapa harokat mad arid lisukun? 2, 4, boleh 6. Luar biasa. Kalau bacanya di awal 2, kesananya harus, kalau 4, kesananya harus 4. Satu lagi. Tadi surat apa? An-Naba ya. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Jazaan mad apa? Jazaan wajib muttasil. Oke. Kenapa disebut mad wajib muttasil? karena sukun Hamzah pohodai. Jazaan karena setelah mad ada hamzah dalam satu kalimat. Bedanya dengan mad jaizmun fasil apa? Setelah mad ada hamzah beda kalimat ya. Insya Allah sambil berjalan, Pak ya. Jadi sekalian menghafal, sekalian tahu ilmunya, ilmu bacanya disebut dengan ilmu tajwid. Hisaba mad apa? Hisaban mad iwad. Kenapa disebut mad iwad? Karena yang tadinya tanwin berubah menjadi alif. Hisaba itu ya. Oke, cukup. Yang baca surat apa? Bismillah. Nanti besok Adit deh. Adit maju. Nanti juz 6 baca dia. Bismillah. Disimak, Pak. Ini baru lulus SD, Pak. Kalau Ucup kan baby face ya. Kelihatannya baru lulus SD padahal ini udah Oke, ini kalau ini baru lulus SD. Datang ke sini 2 hari nangis, Pak, 3 hari. Tapi sekarang udah betah, insya Allah. Ayo, namanya Iqbal. Asli dari Sucinaraja, Garut. Saya ceramah di sana. Ceramah gitu ya. Saya bilang begini, siapa yang mau ikut ngaji, menghafal Quran 30 juz di tempat saya, di Jakarta, berangkat malam ini. Nyaut 1, Pak. Berangkat orang tuanya mau, bismillah. Oke, doakan, Pak ya. Mudah-mudahan jadi ulama nih. Jadi hafid. Ayo, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najati gharqa, wan-nashitati nashqa, was-salihati sabha, was-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifah, tatba'uha ar-rajifah, qulubun yawma'idhin wajifah, absaruha khashifah, yaquluna inna lamarduduna fil akhirah, fa idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idhan karratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahlika ila rabbika fatahsha fa arahu al-ayata al-kubra faqaddara wa asra thumma adbara yas'a فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأحسن دهاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومعناها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما ما طغى وآثر الحياة الدنيا إن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, takbir. Lancar Bu Haji? Bu Haji mati nih, anaknya hafal Quran 30 juz. Tiap hari ada yang membacakan Quran, ya Allah, itu bahagianya luar biasa ya. Jadi ini saya ngajak nih ya, mumpung masih dibuka sampai awal Agustus, kalau ada santri yang mau mondok, malam ini juga berangkat ke rumah, ke Ulu Jami. Masih ada kuota 5 orang. Ada kuota 5 orang, silakan. Tapi putra dulu Pak ya, khusus putra. Yang mau mondok malam ini atau besok berangkat. Saya yatim, nggak punya biaya, saya tanggung kalau dia yatim. Tapi kalau mampu ya nggak mahal juga. Nanti bilang kepada Dedi, ada Ustadz Rahmat di sini, siap menanggung masjid dengan syarat nanti pulang ke sini memakmurkan masjid Nurus Salam sehingga jariahnya terus mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Udah cukup, besok gantian Adit kita tampilkan di sini. Mana Adit? Kabur dia? Takut disuruh maju. Oke, makasih ya. Ini saya sengaja bawa ke sini biar adik-adik tertarik untuk belajar Quran. Penelitian PT IKI dengan IIKI ya, Institut Ilmu Al-Quran, masyarakat Muslim Indonesia saat ini 72% masih buta huruf Al-Quran. Bayangkan Pak, 72%. Ya, kemarin saya susah bener ngajarin Quran itu. Usia 60 tahun baru belajar sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, sitolol lagi. Usia 60 tahun baru belajar Quran. Jadi wajar 72% masih buta huruf Al-Quran. Ya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya pesantren tahfidz Quran ini, yang ngurangin lah gitu. Jangan cuma kuantitasnya aja yang banyak nih masyarakat Indonesia. Tapi disuruh baca Quran, nggak bisa. Apalagi menulis, baca nggak bisa. Apalagi menghafal Pak. Nah kita harapkan nih jadi kader yang kemudian nanti mau mengabdi di masyarakat, ngajarin Quran ini Pak, mohon maaf, ngasih syafaat itu sampai Bapak masuk surga itu. Jadi nggak ada zikir paling utama, kata Imam Nawawi pengarang kitab ini, selain Al-Quran yang tidak dibatasi waktunya Pak ya. Kalau dibatasi waktunya, zikir paling utama adalah sholat. Hebatnya Quran, orang sudah masuk surga saja masih ngasih syafaat itu Pak Quran. Apa kata Rasulullah? Nanti ketika misalnya nih, Ucup udah masuk surga nih, udah hafal 30 juz. Kata Allah, Iqra Ucup, itu dalam hadis, ayo baca Cup. Tartilkan bacaanmu kama turattilu fid dunya, sebagaimana engkau tartilkan bacaanmu di dunia. Wartaki, terus naik surgamu Cup. Baca lagi, baru bismillah tuh, baca lagi alhamdulillah, naik lagi Cup, surganya Cup. Terus sampai bacaan Al-Qur'an terakhir, disitulah surga orang-orang yang hafal Quran. Bagaimana yang membiayai? Sama Pak yang biayai. Yang memperhatikan sama saja Pak. Bapak kalau nggak kuat ngapalin Quran sekarang, perhatikan orang yang menghafal Quran. Sama saja. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan para santri ini dimudahkan dalam belajarnya. Ya, dikabulkan cita-cita orang tuanya, dikabulkan hajat-hajatnya, diangkat derajatnya, dijadikan ibadihi as-salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, nanti kalau ada yang mau ngaji, nanti hubungi Pak Rahmat ya. Sampai mana Pak Haji? Bentar aja ngajinya ya. 20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud bin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Dari sahabat mulia Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Kalau sahabat di belakangnya dilekatkan al-Ansari, berarti dia asli pribumi Madinah Pak ya. Al-Ansari. Nah, ada di sini dilekatkan juga Al-Badri, berarti dia ikut perang Badar. Perang Badar tahun berapa Pak? Perang Badar tahun kedua Hijriyah,
berbarengan dengan puasa Ramadan pertama kali itu. Jadi puasa Ramadan kalau ditanya tahun berapa disyariatkan, tahun kedua Hijriah. Jadi saat itu orang-orang Islam berperang melawan musyrikin dalam keadaan sedang berpuasa. Kalau perang Uhud tahun berapa Pak? Perang Uhud 1 tahun setelahnya, tahun ketiga Hijriah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Uqbah bin Amr. Jadi ini asli pribumi Madinah. Qala, berkata siapa Uqbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Inna, sesungguhnya, mimma adrakan nas, di antara perkara adrakan nasu, yang diketahui oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari perkataan para nabi-nabi terdahulu. Jadi ini kata-kata nih gak hanya sabda Rasulullah, tetapi para nabi terdahulu juga menyampaikan sabda ini. Apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, itu ya. Idza lam tastahi, jika engkau tidak punya rasa malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau dalam riwayat yang lain, malu ini syu'bah minal iman, ya, bagian daripada keimanan. Orang kenapa berani korupsi, berani berbuat zalim, berani melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah? Karena rasa malunya hilang. Jadi penting menanamkan rasa malu dalam diri kita, Pak, ya. Jangan kemudian kita punya anak perempuan, Pak, diajarin nggak punya rasa malu. Mohon maaf nih, Pak, ya, didandanin untuk tampil sehingga auratnya ditonton oleh laki-laki. Itu namanya menjerumuskan anak yang udah balik tertutup, gitu. Bayangkan, Pak, ya, kalau anak kita masuk neraka, kita masuk surga, itu gimana perasaannya, Pak? Jadi kalau bisa masuk surga itu bareng-bareng gitu. Kan ahli neraka itu nanti, Pak, ya, dalam Quran manggil-manggil yang ada di surga itu, Pak. Iya kalau orang lain, kalau anak kita yang manggil bagaimana, Pak Ji? Nih, bapaknya sama ibunya masuk surga misalnya. Anaknya masuk neraka. Bapak minta air, itu suara anak kita gimana, bayangkan, Pak? Apa ayatnya? Ya, baca. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Itu ya. Jadi para penghuni neraka itu manggil-manggil orang-orang yang masuk ke dalam surga itu. Apa yang mereka mau? An afidu alaina minal ma', wahai penduduk surga, berikan kepada kami air bening nih, kayak gini, Pak. Karena di dalam neraka itu nggak ada air bening, Pak. Tadi dibaca sama si Ucup itu, ada di dalam neraka itu minumnya apa? Ghassaqo, apa? La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqo. Jadi minuman penduduk neraka itu hamiman wa ghassaqo. Mereka nggak merasakan bardan, dingin sama sekali, wala syaraba. Syaraba itu sirup. Jadi sirup itu bahasa Arab. Wala syaraba. Apa yang ada di dalam neraka? Illa hamiman. Apa hamiman itu? Hamiman itu minuman yang panas sekali, Pak. Wa ghassaqo. Apa ghassaqo? Nanah yang dicampur dengan darah itu. Jadi tiap hari itu, Pak, berikan kepada kami air. Penduduk surga itu dipanggil-panggil. Iya kalau orang lain. Kalau anaknya sendiri bagaimana, Pak? Itu bapak, ayah, itu suara anak kita yang dulu kita dadanin suruh tampil di TV telanjang gitu. Ayo, gimana perasaan ibu? Jangan sampai. Jadi harus, terutama bapak nih ya, mending nangis sekarang di dunia daripada nangis di depan neraka itu. Seharusnya bagaimana? Tegas. Kalau udah balik tertutup, udah usia 7 tahun sholat, udah usia 10 tahun kalau nggak sholat gebuk gitu. Apa dalam Quran? Ku anfusakum wa ahlikum naro, kan gitu. Ini perintahnya buat laki-laki, Pak, ya. Jadi kalau bapak, kalau istrinya nggak sholat, bapak yang tanggung jawab. Tapi kalau bapak nggak sholat, istri nggak dimintai tanggung jawab. Jadi ayat ini untuk bapaknya nih, untuk laki-laki.
Gimana ayatnya tadi? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada siksa api neraka. Tapi istri juga berhak menanyakan, misalnya kok suami saya dapat gajinya kok berlimpah ruah. Berhak menanyakan, bapak ini mohon maaf gajinya dari mana? Jangan-jangan dari korupsi misalnya. Lebih baik engkau ceraikan saya daripada sama-sama masuk neraka. Begitu Pak, kalau urusan surga neraka. Hah? Malah menikmati dua-duanya ya? Berhak Pak, berhak menanyakan. Jadi harus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan bagaimana? Sudah gugur Pak. Sudah gugur. Yang penting ada bahasa mengingatkan. Ayo dek sholat, tutup aurat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan masuk surga semua Pak ya. Jangan sampai masuk neraka, ya Allah. Neraka paling rendah aja, paling ringan tuh Pak ya. Kaki kita masuk, ubun kita mendidih, itu paling ringan tuh Pak. Ya Allah, jangan sampai. Makanya kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Nggak mau ngapain? Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah. Selamatkan saya, anak cucu saya, keluarga saya, orang-orang yang saya tanggung. Termasuk yang ditanggung oleh bapak di rumah siapa? Pembantunya. Suruh sholat tuh Pak. Kalau nggak disuruh sholat, dia nggak sholat, bapak dimintai pertanggungjawaban. Jadi penting bapak menanamkan rasa malu agar apa? Agar waspada, hati-hati. Kalau orang itu punya sifat hati-hati, tidak akan melakukan sesuatu dengan serampangan. Pasti dipikir dengan matang.